Bab 2080. Terjadi sesuatu pada Febrina Tang. Aku tidak paham formasi. Eric Kin tertegun dan tidak bisa menahan senyum. Tidak tahu apa yang membuat Jesse Tang berpikir seperti itu, mungkin karena dia tidak menolak ketika mengambil piring formasi. Namun Jesse Tang mengingatkannya untuk berhati-hati. Eric Kin juga tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk. Oke, selanjutnya ikuti aku dari belakang dan dengarkan instruksiku. Jesse Tang mengeluarkan 2 piring formasi seukuran tapak besar dan memberikan satu kepada Eric Kin. Eric Kin meliriknya dan menemukan bahwa piring perunggu itu adalah formasi tersembunyi yang berkualitas baik. Adik seperguruan, aku tahu kultivasimu sangat kuat dan sangat percaya diri juga, tetapi berkeliaran sembarangan di sekte bukan main-main. Melihat ekspresi Eric Kin tidak gugup, Jesse Tang tidak bisa tidak berbicara lagi. Begitu ketahuan, masalahnya akan menjadi repot. Tidak hanya kita yang akan ditangkap oleh sekte, tetapi satu garis, gurumu dan yang lainnya akan terlibat. Jangan khawatir, aku tahu akibatnya, kata Eric Kin dengan datar. Melihat Eric Kin masih sangat tenang, Jesse Tang juga tak berdaya. Dia masih mending, bahkan jika ketahuan, juga hanya akan dibawa kembali ke dalam istana, tetapi Eric Kin akan gawat. Orang ini benar-benar sama sekali tidak gugup atau berpura-pura. Mengesampingkan pikirannya, Jesse Tang mengaktifkan formasi, sosok mereka berdua tiba-tiba menghilang di atas puncak ketiga. Jesse Tang jelas sangat akrab dengan berbagai bangunan di puncak ketiga, sosoknya seperti musang, membawa Eric Kin terus naik ke atas. Terkadang dia juga mengingatkan Eric Kin di mana ada jebakan formasi, atau keberadaan kultivator. Eric Kin juga membuka mata dewa, dia menemukan bahwa tidak ada masalah dengan apa yang ditunjukkan Jesse Tang, dia dengan senang hati mengikuti di sepanjang jalan. Mereka berdua aman, sangat cepat sudah sampai di tempat yang jaraknya hanya kurang dari 5 mil dari gua. Sampai di sini, Jesse Tang melambat. Eric Kin mengangguk, melalui mata dewa, dia juga bisa melihat bahwa hanya kurang dari 5 meter di depan, pola formasi tiba-tiba meningkat banyak. Berbagai formasi tumpang tindih, samar-samar menyebarkan energi berbahaya. Sepertinya mulai dari sini adalah area paling ketat untuk mengawasi Febrina Tang. Setelah berjalan 100 meter lagi, Jesse Tang menyeka keringat dan berhenti. Mulai dari sini, formasi terlalu kuat, aku tidak bisa memecahkan formasi sendiri, hanya bisa menghubungi tante untuk meminta bantuan, kata Jesse Tang tak berdaya. Bibimu dikurung di gua. Apakah dia bisa membantumu memecahkan formasi? Tanya Eric Kin dengan penasaran. Tante adalah kultivator fase penilaian. Huo Zong hanya mengurung tante, bukan memenjarakan, jadi tidak sepenuhnya mengunci kultivasinya. Jesse Tang menjelaskan. Selain itu Huo Zong juga tidak tahu bahwa tante sebenarnya lebih kuat dari yang dia pikirkan. Selama dia merasakanku, dia akan mengirimiku transmisi suara dan memberitahuku rute untuk melewati formasi. Eric Kin mengangguk. Febrina Tang adalah putri ketua klan sebelumnya dan kakak seperguruan tertua di garis mereka. Jika bukan karena tiba-tiba gila waktu itu, posisi ketua partai Jihuo ini harusnya milik dia. Mungkin dalam fase penilaian, dia juga bukan orang biasa. Setelah Jesse Tang selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah teknik giok, memegangnya di telapak tangan, lalu menutup matanya dan memasukkan kerohaniannya ke dalam teknik giok ini. Eric Kin menunggu dengan tenang di samping, tetapi setelah menunggu lama, dia tidak melihat Jesse Tang mengakhiri prosesnya. Di wajah cantik Jesse Tang, keringatnya semakin banyak dan alisnya semakin mengerut. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan wajahnya sedikit pucat. Gawat, aku sudah menyebarkan kerohanian secara maksimal, tetapi tidak bisa mendapatkan balasan dari tante. Sepertinya terjadi sesuatu pada tante. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Apakah tantemu pernah tidak menjawab sebelumnya? Kata Erikin sambil mengerutkan dahi. Tidak pernah. Jessie Tang menggeleng dengan panik dan matanya berkaca-kaca, sepertinya akan menangis. Tante pernah mengatakan bahwa larut malam adalah waktu yang paling terjaga dalam sehari. Setiap kali aku datang, dia bisa merasakan, tetapi kali ini aku sudah mendesak teknik giok hingga maksimal, pasti telah terjadi sesuatu padanya. Tetapi tanpa bantuannya, apakah kamu masih bisa bertemu dengannya? Kata Erikin. Masih ada satu cara. Jessie Tang menggertakkan gigi dan mengeluarkan botol porselen dari tas penyimpanan. Setelah dibuka, setetes darah merah melayang di dalamnya. Meskipun ini adalah setetes darah, tetapi di dalamnya memancarkan kekuatan yang besar dan kuat. Ada temperamen Taoisme yang mengalir di dalamnya dan tidak biasa. Selama aku menelan darah ini, aku bisa memasuki gua sendiri. Mata Jessie Tang memancarkan ketegasan. Darah segar kultivator. Dan melihat energi yang mengalir dalam darah, Erikin juga sedikit tergerak. Berbeda dengan darah kultivator, jumlah darah segar setiap kultivator tidak lebih dari 100 tetes. Daripada menyebutnya darah, ini lebih baik disebut darah yang mengandung esensi dari kultivator seumur hidup. Dan darah segar yang dikeluarkan Jessie Tang, ada prinsip langit dan bumi yang mengalir di atasnya, polanya bersinar, dilihat sekilas jelas berkaitan dengan formasi. Ya, ini adalah darah segar yang ditinggalkan tanteku, di dalamnya ada sumber energi formasi tante. Jika meminumnya, aku bisa mendapatkan pemahaman tante tentang formasi dalam waktu singkat. Bersambung.